10.000 tahun, seorang manusia terjebak dalam neraka hingga berhasil menjadi raja neraka saat ia kembali ke bumi. Bumi dan orang-orang kini berdampingan dengan sebuah sistem misterius. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Oh Kang-woo yang sedang bersama dengan Seol-ah diserang oleh anggota dari kultus demonik. Kang-woo berhasil mengalahkan mereka. Sosok kardinal kultus demonik diketahui adalah Guildmaster Hanul bernama Bae Kang-hyun. Organisasi pemuja demon itu sedang merencanakan untuk membangkitkan demon ke bumi. Selesai pertarungan, dalam hatinya Kang-woo bilang, bersembunyi, tak mau menampakkan diri dan hanya mengintai. Kalau begitu, aku akan memaksa kalian keluar kultus demonik. Kang-woo langsung menelepon Sinon. Apa kamu ingat pembicaraan tentang mengumpulkan demonic energy? Sepertinya aku akan melakukannya lebih sering, besok di depan gate jam 6 pagi. Seol-ah kemudian menghampirinya. Kang-woo bilang, kultus demonik mungkin sedang merencanakan sesuatu. Lebih baik kamu sedikit menjauh dariku. Aku khawatir padamu. Melihat perhatian Kang-woo, muka Seol-ah memerah. Kamu sangat perhatian sekali. Aku ingin sekali membalas sedikit saja kebaikanmu. Tunggu saja, aku akan bertambah kuat sampai kau terkejut saat kita bertemu selanjutnya. Mendadak Kang-woo bersemangat. Dia memang benar-benar malaikatku. 10 hari berlalu, Kang-woo dan Sinon terus mengumpulkan demonic energy dalam gate. Bagus, semuanya berjalan lancar. Mari kita pulang dan bertemu lagi. Sinon bilang, baiklah, aku senang bisa membantumu. Kalau begitu aku akan mengunjungi ibuku di rumah sakit sekarang. Sampai bertemu lagi. Sesampainya di rumah, Kang-woo membawa makanan untuk Echidna. Ia terus kepikiran. Tidak ada pergerakan dari mereka sejak serangan terakhir di hari itu. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Rasanya semuanya menjadi rumit. Tak lama, Bae Hwaeon menelepon. Ia bilang, ada aktivitas mencurigakan di S-Class Gate daerah Pohang. Menurut informasi yang kami dapat, kultus demonik sedang mempersiapkan summoning. Cha Yeonjo dan Hwarang Squad sudah dalam perjalanan. Aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Ikutlah bersamaku dengan helikopter. Sambil memegang Echidna, Kang-woo bilang, aku akan pergi sendiri. Aku punya helikopter pribadi. Kang-woo dan Echidna bersiap pergi. Dengan demonic energy yang sudah aku kumpulkan, aku bisa memiliki mana yang cukup untuk mempertahankan Echidna. Echidna kemudian berubah ke bentuk naga. Kang-woo menungganginya. Authority of Projection. Keberadaan mereka kini transparan. Ini adalah skill untuk membuat kita jadi tak terlihat. Jadi kau jangan khawatir dan terbang saja. Sepanjang jalan, Kang-woo terus kepikiran. Aku khawatir perkiraan kami tentang skala kekuatan kultus demonik salah. Sebenarnya, sudah seberapa jauh pengaruh mereka menyebar dan siapa guild yang bersekongkol dengan mereka. Hingga pada akhirnya, mereka mendarat di daerah Pohang. Echidna yang hendak kembali ke tubuh manusia dikagetkan karena ekornya tak sengaja menampar seseorang. Kang-woo heran, sialan, aku kira di sini tak ada orang. Apa dia menyembunyikan dirinya dengan skill sedari tadi? Kang-woo merasakan demonic energy yang dibawa orang itu. Ia mengenalinya. Orang itu adalah player yang bersama dengan Bae Kang-hyun. Dia adalah Guildmaster Onuri, Cha Min-heok. Apa mungkin dia terlibat dengan kultus demonik? Kang-woo mengeluarkan blade. Kau terlihat mencurigakan. Min-heok mengeluarkan 2 buah dagger. Jadi kau tidak berencana untuk mendengarkanku. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain mengalahkanmu. Tanpa basa-basi lagi, dengan cepat Min-heok melesat maju. Kang-woo beraksi. Authority of Speed plus Authority of Blade. Dengan pergerakan yang cepat dikombinasikan dengan blade, Kang-woo memberi serangan. Min-heok heran. Sialan, kekuatan macam apa ini? Seharusnya jika dia punya sedikit saja demonic energy, tak mungkin sekuat ini. Kang-woo bilang, jika kamu memberitahuku apa niatmu sekarang, aku akan mendengarkan. Apa yang sedang kau lakukan di Pohang? Min-heok menjawab, yang seharusnya dicurigai.
adalah dirimu. Perkembangan kekuatanmu terlalu cepat untuk waktu sesingkat ini. Ia mengambil ancang-ancang, Sonic Charge, Spinning Step. Ia memberikan serangan cepat. Dengan mudah, Kang Wu menghindar dan sudah berada di sampingnya. Kang Wu berbisik, "Aku hanya bertanya karena penasaran. Apa rogu seperti kalian punya kekuatan untuk bertarung?" Min Heok sontak kaget. Ia tak bisa melawan lagi. Sesudah diberi pelajaran, Kang Wu memberinya kopi. "Aku ini orang yang tak sabaran. Jika kau tak ingin kena bogem karena salah paham, lebih baik jelaskan dengan cepat kenapa kau berada di Pohang." Min Heok mulai bercerita. "Sebenarnya kami, Guild Onuri, sedang melacak pergerakan kultus demonik secara pribadi. Sebagai rogu tak berguna dalam sebuah party, kami sering diperlakukan tidak penting. Kami mulai bergerak dengan cepat mencari keadilan. Kami sudah tahu tentang kultus demonik sejak lama, jadi kami memutuskan untuk melacak secara terpisah dari pemerintah dan Red Rose. Semua itu dilakukan untuk membuktikan bahwa rogu bukan hanya orang yang harus bawa-bawa barang dan perban. Itulah bagaimana aku mengikutimu ke sini. Aku merasakan sedikit dimenik energi darimu." Kang Wu menjawab, "Kalian bertingkah seperti Robin Hood Korea. Lakukan yang terbaik. Aku percaya pada kalian." Mendengar itu, Min Heok heran. "Tunggu, kau itu lebih kuat dari Guildmaster 5 besar. Kenapa orang sepertimu dengan kekuatan seperti ini membantu pemerintah dan memburu kultus demonik?" Kang Wu dengan ekspresinya bilang, "Jelas demi Kimchi Jigae. Tidak, maksudku perdamaian dunia. Apa kau butuh alasan yang lebih masuk akal?" Kang Wu kemudian pergi. Dalam hatinya Min Heok bilang, "Dia terlihat seperti pi lain, tapi sebenarnya dia orang baik." Sejenak Kang Wu berpikir, sepertinya guild para rogu itu tidak bersekongkol dengan kultus demonik. Yang tersisa yang paling mencurigakan adalah Guildmaster Sanarae dan orang yang menemani Min Heok dahulu, baik Kang Hyun dari Guild Hanul. Sementara itu, kondisi di markas kultus demonik, Kardinal baik Kang Hyun sedang menghubungi anggotanya. Mereka berkomunikasi lewat bola kristal. "Kardinal Yotaesik, apa semuanya sudah siap?" Kini terlihat anggota kultus sedang bersiap di hadapan lingkaran sihir. Ini adalah langkah pertama untuk rencana besar. Pastikan keberhasilannya dengan segala cara. Apa kalian sudah menyebarkan semua darah tumbal? Tunggu, sepertinya kita kekurangan darah tumbal. Di sana, Taesik menghabisi semua anggotanya tanpa tersisa. Salah kalian sendiri. Kenapa tidak becus menjaga tumbal? Kemuliaan bagi kultus demonik. Sementara itu, Chaeyeonjo dan Hwaeon sudah bertemu dengan Kang Wu. Sepertinya anggota kultus demonik sedang bersembunyi di gua di dalam gate. Anggota kami sedang mencarinya. Lama tidak bertemu, bagaimana penyelidikannya? Anggota warang lain datang. Di dalam gate, Taesik mulai melakukan ritual. Ered Ahor, Hafik Galar. Seketika retakan dimensi muncul. "Aku sudah menunggu momen ini. Tunjukkan kepada kami kekuatanmu yang hebat, Walter of Eternity." Sosok demon berhasil disummon. Tubuhnya mulai keluar dari dalam retakan dimensi. "Siapa yang berani memanggilku? Demon dari 7,000 Hell, Orobas." Taesik bilang, "Wahai Lord Demon, saya hanyalah makhluk mortal yang mengagumi makhluk abadi seperti Anda. Saya mensummon Anda karena menginginkan darah dan pembantaian para manusia tak berguna. Pimpinlah pengikut Anda menuju keabadian dengan kekuatan yang tak terbatas. Lepaskan kami dari belenggu kematian. Akan kucurahkan semua kesetiaan selamanya." Diam-diam, orang Hwarang mengamati. Ia langsung melapor, "Kapten, kau harus segera masuk. Situasi aneh terjadi. Jangan buang waktu." Di dalam gate tersebut, para player yang sedang hunting tiba-tiba dikagetkan dengan sosok yang terbang di udara. Demon Orobas mulai menyerang. "Kalian adalah korban pembantaian pertamaku di tempat ini." Pertarungan tak terelakkan. Para player tak mampu melawannya.
Taisik senang kegirangan. Kekuatan sebesar ini hanya pada summon pertama. Dimensional Wall semakin melemah hari demi hari. Di masa depan, kami bisa memanggil demon yang lebih kuat. Negara ini, bahkan dunia, pada akhirnya akan tunduk pada kultus demonik. Demon Orobas mengeluarkan sebuah sabit. Rasakan ini. Dengan sigap, kapten mereka menahan serangan. Tubuhnya terlempar keras. Sialan, dia kuat. Kapten, kami sudah menunggumu. Jangan takut, ayo tunjukkan kepadanya kekuatan kita. Kang Wu dan yang lainnya tiba di lokasi. Kang Wu yang melihat demon itu langsung memasang muka mesem. Orobas, demon dari 7,000 Hell, malah demon yang kenal denganku yang muncul. Aku tidak ingin dia melihatku. Hwaeon bilang, mereka berhasil mensummon demon. Beruntung demon itu tidak meninggalkan gate ini. Aku penasaran, mana yang lebih kuat, El Cuero atau demon itu? Orobas terus menyerang. Kalian tidak layak dilawan. Tak adakah yang lebih kuat di antara kalian? Aku bosan. Mendadak, ekspresinya berubah menyadari kedatangan Kang Wu. Sepertinya aku kenal. Sejenak ia berpikir, Hell of Nine Skies. Di neraka ke-9, terdapat seorang makhluk yang mengalahkan dan menaklukkan semua penghuni neraka. Penguasa kastil, Demon King, orang yang menaklukkan 7 Archduke of the Hell. Demon terkuat di antara semua demon dengan banyak julukan, The Predator, The Eternal Monarch, dan Demon King. Kenapa beliau ada di sini? Orobas langsung salah tingkah dan gemetaran. Ia panik dan bilang pada Taisik, manusia, batalkan semua ini, kembalikan aku ke neraka. Lord Orobas, mereka hanyalah manusia lemah. Semua orang juga mendadak heran, apa kita sudah boleh menyerangnya? Kang Wu kemudian mendekatinya. Jangan banyak bicara, jawab aku lewat telepati mulai sekarang. Apa kau Orobas? Benar, saya Demon Orobas dari 7,000 Hell. Apa yang dilakukan Demon King di sini? Kang Wu kesal. Kau sedang merusak rencanaku. Jangan balik bertanya. Kemunculanmu yang tiba-tiba membuat semuanya merepotkan. Aku akan memberimu kesempatan untuk memperbaiki kesalahanmu dan aku akan menerimamu sebagai bawahan. Mendadak Orobas bersemangat, bawahan dari Demon King yang mengalahkan 7 Archduke. Ini kesempatan tertinggi dan terbaik. Mungkin aku bisa mendapatkan sedikit kekuatan dari Demon King. Orobas langsung menunduk. Berikan perintah Anda. Baiklah. Lawan para manusia itu tanpa senjata dan menanglah. Aku ingin melihat kekuatanmu. Apa sudah cukup atau belum? Refleks Orobas menendang senjatanya. Laksanakan Tuan Raja. Pertarungan dimulai. Baik Hwaeon mengeluarkan pedangnya. Satu tebasan mendarat di tangan Demon. Orobas mulai kewalahan. Yeonjo dengan skillnya mengikat pergerakan Orobas. Manusia sialan. Aku tak cukup kuat tanpa senjata, tapi ini tes yang diberikan oleh Demon King. Orobas berhasil melepaskan ikatan Yeonjo. Hwaeon dan rekannya langsung memberikan beberapa tebasan. Orobas mulai panik, ini sangat menyebalkan. Aku tidak dapat mengeluarkan kekuatanku sepenuhnya dengan tangan kosong. Kang Wu sudah berada di belakangnya. Demon King, dia pasti tak akan tinggal diam saat manusia mengalahkan Demon. Di sana, Kang Wu melompat dan memberikan tebasan yang langsung menumbangkannya. Salahmu sendiri karena tertipu. Pada akhirnya, Demon Orobas berhasil dikalahkan. Pesan dari sistemnya bilang, Anda berhasil mengalahkan Demon Orobas dari 7,000 Hell. Anda mendapatkan experience tambahan karena menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Terdapat pembatasan level, poin experience yang tersisa akan disimpan. Dalam hatinya Kang Wu bilang, yang datang demon dari neraka ke-7. Sepertinya barrier level 59 memang lumayan kuat. Diam-diam, Kang Wu mengeluarkan demonic energy. Sayang sekali kalau dibiarkan. Authority of Predation. Kang Wu menyerap demonic energy milik Demon Orobas. Status magic power Anda meningkat 3 poin. Pelit sekali, semakin tinggi status, maka semakin sulit untuk naik. Dan setelah awakening keempat,
segel 10,000 demonic core melemah. Mungkin tampak kecil di status, tapi sebenarnya aku bisa merasakan jumlah dan kualitas magic power yang masuk meningkat. Melihat energi hitam itu, orang-orang di sana heran, apa demon memang menghilang seperti itu saat mereka mati. Mereka kemudian mengikat Taisik. Kau susah sekali ditangkap, tunggu saja, apa yang akan kami lakukan padamu? Kau masih sayang nyawamu, bukan? Taisik dalam hatinya kesal, sialan, tertangkap karena hal konyol seperti ini. Kalau saja demon itu tidak bertindak bodoh, tidak. Andai saja aku punya kekuatan demon itu. Tiba-tiba sesuatu di dalam tubuhnya bereaksi. Kang Wu teriak, mundur. Kalian tak bisa menginterogasinya. Semuanya menjauh dari tubuh orang itu. Dia terlalu banyak terkena demonic power. Tubuhnya menjadi sosok demon. Yeonjo langsung bergerak. Aku akan menghentikannya. Bloodchain, Bin, ia berhasil mengikat tubuhnya. Demon Taisik kemudian melompat. Refleks Yeonjo menariknya ke tanah. Hingga pada akhirnya tubuh Demon Taisik menghilang. Yeonjo yang mengetahui itu kesal. Sialan, padahal kita sudah menangkapnya. Haruskah kita kejar? Maaf, aku termakan amarah dan kehilangan kendali. Kang Wu mencoba menenangkan. Kita sudah melakukan yang terbaik. Tak perlu terburu-buru. Kesempatan kita akan datang lagi selama kultus demonik aktif. Mendengar perkataannya, Yeonjo malah terbawa perasaan. Apa yang barusan kau katakan itu? Kang Wu tak peka. Ia asik melihat status window. Notifikasi syarat terakhir untuk menjadi Demon God telah tercipta. Anda telah mendapatkan petunjuk mengenai syarat terakhir. Syarat ketiga, bentuklah Demonic Energy Field dengan ukuran tertentu belum tercapai. Setelah semua insiden itu, di markas kultus demonik, Kardinal Bai Kang Hyun sedang bersama anggotanya. Anggotanya bilang, Kardinal, selamat karena keberhasilan summoning pertama. Kesuksesan ini membuat kita mendapatkan bantuan dari Ordo. Sekarang kita bisa mulai menjalankan rencana utama kita. Kita juga sudah mendapatkan banyak demonic energy. Dalam hatinya Kang Hyun bilang, aku punya firasat buruk karena demon yang disummon dikalahkan dengan mudah. Apa karena ini ulah bajingan yang melakukan serangan terakhir? Oh Kang Wu, demon itu bertingkah aneh setelah bertemu dengannya. Anggotanya memberi informasi lain. Kardinal ada satu lagi, World Ranker, terutama Fujimoto Ryoma, sepertinya mulai bergerak dan sudah melakukan pertemuan dengan petinggi. Kang Hyun yang mendengar itu langsung menghabisi anggotanya. Beraninya kau menyampaikan berita seperti itu dengan santai. Demon pertama yang kita summon dihancurkan seperti serangga. Dan sekarang masalah Fujimoto Ryoma. Apa kalian kira itu masalah kecil? Hentikan semua rencana kita dan ganti ke metode lain. Deklarasikan ke seluruh dunia menjadi musuh kita. Sekarang, persiapkan itu di stasiun Yeso. Beberapa hari kemudian, di stasiun Yeso, di tengah kerumunan orang-orang yang lalu lalang, sebuah retakan dimensi muncul. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.